Untuk dari pagi kita melakukan briefing menemukan korban pada pukul 03.00. Saya ulang kembali, korban ditemukan 03.00 dengan jarak 1,7 km. Jadi kita sebenarnya tidak hanya di sini, karena ada di kapal yang terbakar dan meledak kemarin, namun informasi laporan tidak masuk pada kami juga. Jadi kita tetap monitor saja. Jika memang urgent, kita akan merapat ke titik kapal tersebut. Negara dengan informasi tersebut, tim yang ada di posko utama SAR gabungan merapat. Tadi kita menggunakan 2 alut. Yang pertama dari rubberboat Basarnas, yang kedua dari rubberboatnya Simapa, namun yang kita improve dengan Basarnas. Yang kedua speedboatnya Regana. Tadi next juga dikonfirmasi kepada PMI Kota Samarinda untuk dievakuasi ke Rumah Sakit AWS Samarinda. Tadi pagi kita tidak bisa menginformasikan bahwa korban ini siapa, dari mana, kejadian apa, karena kita perlu identifikasi. Kendala juga sempat terhenti karena hujan pagi. Kita tidak bisa memaksa karena hujan itu adalah banyak resikonya. Kita tidak bisa mengantisipasi jika posisi kita di sungai. Nah, itu siang hari kita melakukan penyisiran kembali 13.30 dari beberapa rekan-rekan dari Dislamkar, ITS, dari Orka, dari Basarnas, Simapa Unmul hingga pukul 18.00. Malam kita tetap standby seperti tadi malam. Kita tetap standby, jika ada urgent kita bergerak jam berapapun. Kita tidak menunggu siapa-siapa. Jika memang ready, siap, silakan. Tapi tetap untuk rekan-rekan saat operasi untuk APD yang melakukan penyisiran, jangan lupa menyelamatkan orang, mencari orang, namun kita tetap selamatkan diri sendiri. Teman kita saling mengingatkan. Jadi kita mengantisipasi juga jeleknya SAR gabungan, tidak hanya Basarnas tapi dengan kesatuan yang lain juga. Oke, itu saja dari kami. Besok akan dilanjutkan operasi SAR hari keempat dengan briefing. Hari-hari sebelumnya tetap pencarian kita bersama, penyisiran bersama, kita mix. Oke, jika tidak ada, sebelum saya tutup, marilah kita berdoa. Kita panjatkan syukur pada hari ini bahwa kita hari ini mendapatkan hasil dari apa yang kita cari dari subuh tadi hingga pagi tadi, menghasilkan apa usaha kita, apa doa kita. Dan untuk rekan-rekan semua, semoga kita di sini selamat, sehat. Selamat. Oke. Sama tutup begini. Jadi untuk penemuan sudah satu, cuma tidak tahu korbannya apakah dari Mangku Balas, apakah dari Pulau Atas. Apa nam? 86. Saya luruskan. Nomor 13
13 saya luruskan sebentar Bapak 13 Simpotek. Ya, jadi kita luruskan temuan di depan Islamik. Jadi kita tadi miskomunikasi saja. Jadi rencana penemuannya mau digeser ke depan Islamik dulu, tapi kita lihat dulu perkembangan di sini. Bapak-bapak Basarnas yang sedang mengevakuasi. Demikian, Bapak. Satu situ. Posko ya, posko induk ya. Jadi Bapak Raja, kami masih ngapung-ngapung di depan Masjid Tua Kampung Baka. Demikian. Mana Bang? Chris. Aman. Jenazah sudah masuk ke dalam kantong, sudah aman karena di TKP orang-orang kita juga masih aman. Kita lanjut aja, walaupun dinaikkan masih aman. Lanjut. Yang di TKP, tolong dikondisikan yang di TKP. Dua terakhir PMI. Tadi laporan tadi kan apa di mana tadi? Sudah mendekati. 8. Kami masih perlahan-lahan biar sama-sama nyampe. Mantap. Iya, kami dari atas, Pak. Kami dari atas di seputaran Kampung Baka tadi. darat sisi
Ya, yang di TKP posko induk Informasi sudah unit putih ini Pak, 86. Kami informasikan dari posko utama SAR gabungan dalam operasi SAR Man Overboard, 2 orang tenggelam. Hari ini ada hari ketiga. Pada hari ini kita menerima laporan penemuan korban, terdapat 3. Tidak hanya kejadian Man Overboard yang 2 orang tenggelam, namun kemarin telah terjadi kapal terbakar dan meledak. Jadi laporan ini sedikit banyak. Apakah ini korban dari Man Overboard atau kapal yang terbakar? Yang pertama adalah korban atas nama Halim yang terkonfirmasi oleh istri korban langsung, yaitu ditemukan pada pukul 03.00 pada jarak 1,7 km, dan itu langsung dibawa ke rumah sakit Abdul Wahab Sarani. Yang kedua, laporan yang kedua adalah kami dapat informasi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah oleh pos TNI AL Anggana bahwa penemuan korban ada di wilayah Cendana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang selanjutnya tim SAR gabungan merapat untuk melakukan evakuasi di dermaga 136 Pertamina, dan selanjutnya dilakukan evakuasi ke rumah sakit Abdul Wahab Sarani. Selanjutnya dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Resta Samarinda. Yang ketiga, kami mendapatkan informasi kembali pada pukul 18.00 di posko utama bahwa telah ditemukannya korban pada titik sekitaran kapal terbakar dan meledak. Tim merapat untuk melakukan evakuasi. Untuk korban yang terakhir juga langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan PMI Kota Samarinda ke rumah sakit Abdul Wahab Sarani. Untuk 2 korban tersebut, 1 terkonfirmasi bahwa yang pada pukul 10.00 itu adalah korban dari kapal terbakar dan meledak. Namun korban yang kedua yang terakhir pada pukul 18.00 kami masih menunggu hasil identifikasi oleh tim Inafis Resta Samarinda. Kami tidak bisa menyimpulkan bahwa ini korban dari Man Overboard, 2 orang tenggelam, ataupun kapal terbakar dan meledak. Jadi kami masih menunggu hasil identifikasi dan akan kami informasikan apakah ini operasi Man Overboard ditutup atau dilanjutkan, tergantung hasil dari tim Inafis Resta Samarinda. Sekian, terima kasih.
kayaknya aja ya, ke 136 aja ya. 201. Latih dia. Kalau kita tadi Kita mau pakai manual sampai telepon ambulan. kita dari kita angkat. Kita malah belum berapa. Belum berapa. Kantong jenazah. Benar aja. Kami punya itu bawa. Minta sama Basarnas juga tadi. Kalau kan masuk kan ya. Berat. Mana Pak? Cak. Mana tangannya tadi masuk. Cepet mau. Caca.